presiden Prancis tuh, Emmanuel Macron. Ya, jadi ada sekarang penyakit Macronisme. Macronisme itu mengeneralisir segala sesuatu perbuatan pada kelompok komunitas tertentu. Ya, kejadian kemarin di Prancis seperti kita ketahui bersama gitu kan, ada tindak kekerasan karena satu kondisi tertentu dan kita tidak sepakat dengan semua jenis kekerasan. Silahkan diproses ya dengan segalanya, hukum bisa berlaku dalam konteks keduniaan, Allah melihat dengan konteks yang lain, kan? Ya, semua jenis kekerasan kita tolak, dudukan pada tempatnya. Tapi ingat, kekerasan itu sifatnya bisa banyak. Ya, bagi orang Islam, menghina Rasulullah itu kekerasan yang sangat keji. Menggambarkan Nabi lewat kartun, ya, lewat sesuatu yang buruk, itu kekerasan. Kekerasan itu ada verbal, ya, ada kekerasan yang langsung, ya, dengan gambar tertentu, tindakan tertentu, itu kekerasan, bukan hanya fisik. Ya, bagi umat Islam, menghina Rasulullah, yang menampilkan dengan tampilan yang buruk, gambarkan, itu kekerasan yang sangat melukai. Ya, karena itu tidak ada kebebasan mutlak, semua diikat. Tapi yang paling dahsyat adalah ketika satu pelaku melakukan perbuatan buruk, kemudian digeneralisir. Semua orang Islam punya masalah. Islam sedang krisis. Ya, mungkin tidak ada yang krisis, cuma ada beberapa orang Islam. Ya, nah ini yang jadi persoalan. Jadi kalau pecinya itu nggak masuk ke kepala, jangan pernah disoal kepala, jangan potong kepalanya. Pecinya yang diperbaiki. Ya, saya beri gambaran gini, ini dalam konteks kita memberikan argumentasi ya, berpikir yang benar gitu. Jadi kalau ada satu itu salah, jangan semua generalisir. Maka jadi sesuatu cara berpikir yang keliru. Anda bisa kebayang nggak gini? Ada kampus di Indonesia, kita ambil satu kampus besar saya X, ya, ada oknum di dalamnya korupsi. Apa Anda katakan semua anak kampus itu koruptor? Ya, saya ambil contoh yang lain. Ada satu orang Prancis warga negara dulu, dan tidak semua orang Prancis seperti ini. Ini yang membedakan kita dengan penyakit makronisme tadi. Ada seorang Prancis, dia memenggal 305 masa depan anak kecil. Ya, seorang pedofil. Ya, dia berbuat sesuatu yang buruk, berbuat pedofil ya kepada 305 anak Indonesia. Anda bayangkan? Tapi indahnya orang Indonesia, dahsyatnya kebesaran berpikir. Ya, masyarakat muslim terbesar di dunia, Indonesia. Tidak pernah satupun orang Islam Indonesia mengatakan semua orang Prancis pedofil. Tidak. Hanya mengatakan ini oknum. Silahkan tindak dengan hukum yang berlaku. Padahal dia telah memenggal 305 masa depan anak itu untuk dewasanya. Tapi inilah cara berpikir kita, tidak pernah mengeneralisir sesuatu sehingga menjadi sesuatu yang luas. Ini cara berpikir kita ya, sehingga kita koreksi dan kita doakan menjadi baik. Tidak harus kemudian kita arahkan pada sesuatu yang kontraproduktif juga, tidak. Bagi teman-temanku sekalian, saudara-saudariku yang dari Paris, dari Prancis, sekitarannya ada di Indonesia, Anda semua diterima dengan baik. Insya Allah kita jadi teman yang baik, ya, bersahabat dengan baik. Tidak ada hal yang menghambat kita untuk berbuat buruk dalam kehidupan. Saya pun pernah ke Paris dan alhamdulillah kita bisa berbaur dalam kebaikan. Saya yakin kita semua baik, hanya kesalahan berpikir itu kita luruskan. Mudah-mudahan apa yang sampai dari Presiden Macron pun ini boleh jadi hanya kesalahan berpikir. Tapi kalau penyakit itu yang berbahaya. Makanya itu yang saya sebut dengan makronisme. Kalau itu jadi penyakit, ya, jadi sesuatu paham yang mesti kita perbaiki sehingga tidak menimbulkan kekerasan baru yang muncul di lingkungan masyarakat. Kita kembali ke sini ya. Kita kembali. Ini bukan tanggapan ya, tapi ini sebuah paparan untuk argumentasi tentang kasus-kasus yang terjadi. Akan pemimpin yang adil. Ketika umat Islam sedang jatuh secara ekonomi, miskin, susah, melarat, jatuh secara politik, tak punya kekuasaan, diejek-ejek, diolok-olok. Pemimpin yang lain diam, ketakutan. Tiba-tiba ada pemimpin yang bangkit, berani menantang si Macron dari Prancis. Maka apa sikap kita terhadap pemimpin yang adil? Kita muliakan atau kita diam? Kita muliakan, kita support, kita share, kita bela, kita bantu, kita doakan. Makanya didoakan pemimpin-pemimpin yang berani menegakkan agama Allah itu, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Kalau ada pemimpin yang memusuhi agama Allah, boleh kita doakan cepat dia mati. Doakan supaya dapat hidayah. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma hadi qaumana fa innahum la ya'lamun. Banyak sekarang orang mengamuk dengan Macron ini. Ya Allah, matikan Macron. Ya Allah, kalau kita doakan si Macron itu mati dia, selesai masalah. Tidak, lahir Macron yang lain. Tapi kalau kita doakan si Macron itu dapat hidayah, tak cuma ceritanya tiba-tiba masuk Islam dia. Mana yang lebih hebat? Dia mati atau dia masuk Islam?
Masuk Islam di hari ini, besok mati juga, bunuh mereka. Masuk Islam dia berkumandang. Sebetulnya ini adalah salah satu cara Allah untuk membangkitkan semangat umat Islam ini bersatu kalau melihat musuh yang nyata. Ada umat Islam ini berkelahi gara-gara kunut subuh, gara-gara musolli, gara-gara tahlil, gara-gara maulid. Tapi kalau sudah masalah menghina Nabi, sepakat tak umat Islam? Sepakat. Tentang masalah makruh ini sepakat atau tidak? Sepakat. Ini salah satu cara Allah menyatukan umat. Maka bangkitlah umat. Tiba-tiba jatuhlah perekonomian. Maka saham Prancis beberapa hari ini jatuh down. Akhirnya presiden meminta kepada duta-duta besar supaya menghubungi ulama-ulama di beberapa negara supaya ulama mencabut boikot. Akhirnya duta besar Prancis di Kairo menelpon Syekh Azhar supaya minta Syekh Azhar menghimbau umat Islam. Ini tidak ada hubungannya dengan presiden Prancis, maka ini adalah ekonomi supaya jangan lagi boikot. Tak mau Syekh Azhar, Syekh Ali Jum'ah ulama Azhar tak mau. Kenapa? Kalau sudah cerita tentang penghina Nabi maka tidak ada tawa